Shalom adik-adik semua, khususnya adik-adik kami yang di kelas remaja dan remaja. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak berkeluh apapun. Nah, bagaimana keadaan kita semua? Bagaimana liburannya yang kita jalanin? Ya, kita patut bersyukur walaupun mungkin kita berliburnya hanya di rumah saja. Tapi itu yang terbaik untuk saat ini. Tapi jangan pernah jenuh. Tetap ingat selalu andalkan Tuhan. Nah, kita kembali lagi bertemu di awal Agustus. Ya, nggak terasa ya, sudah Agustus, sudah bulan 8. Dimana sebentar lagi tinggal mengira hari, mengira bulan. Kita sudah berganti tahun menjadi tahun 2022. Ya, tidak terasa. Tapi mari kita jalani setiap hari-hari kita selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Nah, semua sudah siap untuk mulai ibadah kita? Kita akan mulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami di sini anak-anak-Mu, khususnya kelas remaja dan remaja. Kami siap Bapa untuk memuji, memuliakan, dan melaksanakan ibadah kami, serta mendengarkan sabda-Mu. Ajari kami Bapa, pimpin kami Bapa, sehingga semuanya itu kami hanya fokus kepada Engkau saja Bapa. Dan setiap perjalanan kami, kehidupan kami hanya menserahkan dalam tangan pengasihan saja Bapa. Ini doa kami Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Salam adik-adik kami, pra remaja dan remaja yang saat ini ada di rumah. Gimana kabarnya adik-adik? Saya mengharapkan sekali adik-adik di rumah dalam keadaan sehat bersama papa, mama, dan saudara-saudaranya. Terima kasih ya adik-adik telah mau mengikuti ibadah kita pada tanggal 1 Agustus 2021. Jadi di sini temanya adik-adik, saya akan menyampaikan dulu. Temanya menyiapkan hati untuk menerima tugas. Diambil bacaan Alkitabnya di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Saya ulangi. Tema kita pada hari Minggu ini, ibadah kita tanggal 1 Agustus 2021 adalah menyiapkan hati untuk menerima tugas. Bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik di rumah dibuka ya, disiapkan Alkitabnya. Buka Alkitabnya, kita nanti akan sama-sama membacanya. Tapi sebelum kita melaksanakan ibadah ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini Tuhan kami merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus,
Pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah kami Tuhan. Bapa, buka hati dan pikiran kami Bapa. Adik-adik kami di rumah juga. Yang saat ini juga mengikuti ibadah secara online, secara di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menjamah hati adik-adik kami di rumah, membuka hati dan pikirannya agar mengerti apa firman Tuhan yang akan diberikan kepada adik-adik kami pada hari Minggu ini. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi adik-adik kami di sini, saya akan membaca buka Alkitabnya. Tadi saya sudah katakan, bacaan Alkitab kita di 1 Raja-Raja 19, ayat 19 sampai 21, 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan dari sini. Adik-adik kami lihat ya dan baca di rumah. Di sini judulnya Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka, sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Buka lagi adik-adik kami di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Kita sambung ya. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Saya ulangi, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahlah, engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga. Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah, kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 10, berkatalah Elia, yang kuminta itu adalah sukar.
Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Amin. Itulah firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama-sama adik-adik. Di sini ada satu cerita antara Nabi Elia dan Elisa. Adik-adik kami di rumah, Elisa ini adalah seorang mempunyai keluarga yang kaya. Karena dari kita baca, dia mempunyai lembu 12 pasang adik-adik. Jadi, kedekatan dia kepada Elia membuat hati dia di situ ingin sekali Elisa untuk seperti si Elia, seperti Nabi Elia. Dan mungkin ini Elia melihat Elisa ini menjadi potensinya, menjadi cikal bakal penerus dia adik-adik. Penerus dari Nabi Elia. Jadi Elisa kan tidak punya pengalaman, orang yang baru, orang yang belum punya pengalaman. Suatu hal yang baru dan pertama sekali kita melakukannya pasti kita takut adik-adik. Khawatir, apalagi hal yang baru itu perkaranya yang sulit dan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar adik-adik. Di sini kita perlu orang yang selalu mendampingi, memberikan bimbingan ataupun pertolongan adik-adik. Bagaimana kita dapat melakukannya, dididik supaya seperti Nabi Elia lah di sini ceritanya. Seperti pengalaman-pengalaman dia. Jadi Elisa di sini kita melihat di cerita di bacaan Alkitab kita nampak di situ adik-adik Elisa itu besar sekali kekhawatirannya. Kita buka yang di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11 karena dia tidak punya pengalaman adik-adik. Dia punya kekhawatiran yang cukup besar untuk meneruskan misi dari Nabi Elia ini. Pertama yang kita tahu ini di 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Tetapi Elisa, saya ambil ya kata-katanya yang cukup dia khawatir. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Itu satu. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sehidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang kedua adik-adik. 3 kali. Yang ketiga, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. 3 kali adik-adik kekhawatiran daripada Elisa. Tapi di sini Nabi Elia ingin mendapatkan keteguhan hati dari Elisa untuk meneruskan satu perjalanan ataupun dikatakan kepercayaan Tuhan yang diserahkan Tuhan kepada Elia akan dia sampaikan kepada Elisa. Sini Elisa juga tadi saya bilangkan merasa, wah bagaimana ini ya tugas ini? Apakah saya mampu? Begitulah adik-adik. Dia merasa Elisa tidak siap ketika dia tahu juga Elia akan meninggalkan dia adik-adik untuk menyerahkan estafet ini. Jadi akhirnya Elisa juga melihat tanda-tanda penyertaan Tuhan kepada Elia. Dan di situ tanda-tanda itu salah satunya itu tadi yang terbelah adik-adik. Di sini terbagilah air itu sebelah sini dan ke sebelah sana di ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Adik-adik kami di sini juga menceritakan satu mujizat, Tuhan memberikan satu mujizat kepada Elia yang ditunjukkannya kepada Elisa. Tumbuhlah kepercayaannya, imannya, sehingga ia pun
pasti aku bisa. Begitulah di dalam hatinya, tapi dengan catatan kita harus menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, adik-adik. Jadi bukan begini, kita kepedean, atau boleh dikatakan banyak loh sekarang, untuk adik-adik kami remaja, dia merasa yakin. Dia pikir dengan kemampuan dia mampu mengatasi suatu masalah itu. Jangan adik-adik. Itu nanti saya pernah juga dengan khotbah sebelumnya, kepercayaan diri yang mengandalkan kekuatan manusia, hati-hati. Itu semua kebanyakan kegagalan adik-adik. Tapi di sini kita ambil cerita Nabi Elia dan meneruskannya tongkat estafet kepada Nabi Elisa ini. Dia memberikan satu pertumbuhan iman. Dia buktikannya bahwa Tuhan beserta Nabi Elia itu dengan percaya diri menyerahkan kehidupan semua itu ke tangan Tuhan. Jadi di sini saya mau menyampaikan dari cerita kisah ini adik-adik, saya mau mengambil satu kesimpulan yang akan adik-adik ambil, akan adik dapat untuk ibadah ini. Pertama, Elisa melihat tanda penyertaan Tuhan kepada Nabi Elia, begitu juga untuk adik-adik kami di rumah. Kita juga merasakan adik-adik penyertaan Tuhan terhadap kita. Contoh ya adik-adik, adik-adik kami dan keluarga, baik itu papa, mama, dan juga dapat berkumpul itu kenapa? Dalam keadaan sehat itu semua juga ringan loh adik-adik, cukup gampang. Kenapa aku bisa berkumpul, kenapa aku masih bisa bernapas, itu karena penyertaan Tuhan. Tapi mintalah kepada Tuhan, pertama, jangan percaya diri karena merasa mengandalkan diri sendiri, tapi serahkan semua kepada Tuhan. Apa itu adik-adik? Berdoa. Jadi kita jangan juga seperti orang-orang merasa diri itu tadi, merasa diri paling jago, bukan. Tetap kehidupan kita serahkan ke tangan Tuhan. Jadi contoh lagi adik-adik yang boleh dikatakan atas cerita ini, adik-adik kami di rumah juga memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya ataupun saudaranya. Contohnya menyayangi adik-adik, menyayangi saudara-saudara kita. Kita telah dengar cerita ini tadi. Kita telah baca firman ini tadi. Kita merasakan penyertaan Tuhan itu sudah ada pada diri kita. Kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan memberikan contoh yang baik adik-adik. Menyayangi orang tua, menyayangi adik-adik yang ada di rumah, saudara-saudara semua. Itu hal-hal yang kecil saja adik-adik. Nggak usah hal-hal yang kita rasakan, yang tidak mampu kita untuk memikirkannya. Tapi hal kecil, mulai dari hal kecil di rumah. Jadi juga yang utama saya mau memberikan satu saran. Pertama adik-adik, saat ini kita lihat situasi COVID-19 yang cukup mengerikan. Kalau saya katakan cukup berbahaya adik-adik. Dan saya punya keluarga juga, satu keluarga kena, yang saya tidak rasa nggak mungkin bisa kena. Jadi itu ada menyepelekan, tidak mengikuti protokol kesehatan, merasa diri paling kuat juga, tidak mau makan vitamin, tidak mau pakai masker, ataupun berkumpul di satu tempat yang boleh dikatakan tidak kita ketahui apakah teman-teman kita sekeliling ini terjangkit oleh virus COVID-19. Saya sarankan adik-adik, saya cukup tegas di sini mengatakan untuk adik-adik kami, berdiamlah dulu di rumah. Jangan kemana-mana. Kita sibuk mengikuti firman Tuhan, tapi hal-hal terkecil aja kita nggak jalankan. Kita tidak usah punya pengharapan yang cukup tidak masuk di akal. Mulailah dari yang kecil. Pertama tadi menyayangi saudara, kemudian kita merasakan penyertaan Tuhan, kita
berkumpul dengan keluarga, baik itu di rumah itu adik-adik kita dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Yang ketiga, adik-adik ikutilah protokol kesehatan. Kembali lagi saya untuk itu. Jadi untuk adik-adik kami di rumah, apabila mendapatkan juga suatu tugas yang baru, apapun hal yang baru adik-adik, percayalah, Tuhan akan menyertai dan memampukan adik-adik kita yang ada di rumah dengan apa? Menyerahkan kehidupan kita ke tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan langkah penyertaan, begitu juga perlindungan. Dan itu akan kita kerjakan dengan kepercayaan diri kita yang yakin dan penuh Tuhan beserta kita. Terima kasih untuk adik-adik kami yang di rumah. Inilah ibadah kita yang saya sampaikan pada ibadah ini. Terima kasih. Amin. Selaku orang yang percaya, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kahit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pada antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
Nah, adik-adik, kalian sudah dengarkan tadi firman Tuhan, sudah ada puji-pujian dari ibu, kakak, kalian semua, guru sekolah minggu. Nah, sebentar lagi kita akan selesai ibadah kita. Nah, bagi kalian yang ingin menyampaikan persembahan, bisa titip sama mama papa, bisa dikirim ke gereja, transfer ke rekening bank gereja, juga boleh juga ke kiris kode gereja kita yang ada di layar, ya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti kita berdoa, doa Bapa kami. Setelah itu kita bernyanyi bersama, ya. Bapa, terima kasih. Mari kita satukan hati, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Dan terutama buat hari Minggu ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih tetap menyertai kami. Terima kasih juga firman yang baru saja kami dengar ya Bapa, puji-pujian juga yang telah kami pendengarkan. Biarlah firman-Mu itu bisa bertumbuh, berkembang dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Ya Bapa, sebentar kami akan berpisah buat anak-anak kami yang di rumah juga. Biarlah Engkau berkati kehidupan mereka, berkati keluarganya, mama papanya, pekerjaan, sekolah mereka. Biarlah mereka juga tetap semangat walaupun kami anak-anak-Mu belajar dari rumah kami masing-masing. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, berkati semuanya Tuhan dengan pelayanannya semua. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah kami tetap sehat, tetap semangat dan sukacita di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Dengarkan doa dan permohonan kami ini Bapa, yang kami naikkan kepadamu hanya melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik semua, tetap semangat, tetap sukacita. Ya, sampai ketemu minggu depan. Oke, dadah.